Mengejutkan, Malaysia menangis digulung Filipina 2 gol tanpa balas. Filipina unggul 2-0 atas Malaysia pada laga pertama Grup A Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 15 Juli sore waktu Indonesia Barat. Malaysia langsung mengambil kontrol permainan dengan menguasai bola dan melancarkan sejumlah serangan. Pada menit ke-7, Malaysia mampu mengancam gawang Filipina lewat tembakan Muhammad Alif Izwan. Namun tembakan Alif masih bisa ditepis kiper Filipina Nicolas Guimaraes. Namun pada menit ke-9, Filipina mampu memberikan kejutan di tengah gempuran Malaysia. Lewat satu serangan balik cepat Otto Abang Banatao mampu membawa Filipina unggul 1-0 usai meneruskan umpan silang dari Javier Alessandro Mariona. Di menit ke-15, Malaysia kembali mengancam pertahanan Filipina lewat akselerasi Alif. Namun umpan silang Alif bisa diantisipasi kiper Filipina dengan mudah. Pada menit ke-18 lagi-lagi Malaysia mengancam gawang Filipina lewat tendangan voli Alif usai meneruskan umpan sepak pojok. Namun tendangan Alif masih melenceng di sisi kanan gawang Filipina. Menit ke-19 Malaysia kembali meneror gawang Filipina. Namun tembakan Muhammad Hakimi Azim dari luar kotak penalti masih membentur mistar gawang Filipina. Pada menit ke-40 Filipina kembali mengancam gawang Malaysia lewat umpan silang Mariona. Umpan silangnya sampai membuat kiper Malaysia harus melompat, meski tidak terjangkau. Namun tidak ada pemain Filipina yang bisa menyambut umpan Mariona. Di menit ke-41, Filipina berhasil menambah keunggulan lewat sepakan dingin Otto Abang usai meneruskan umpan silang Uriel Reyes Dalapo. Filipina unggul 2-0. Pada menit ke-46, Filipina mengancam gawang Malaysia lewat tembakan Reyes. Namun tembakannya masih bisa diantisipasi kiper Malaysia. Hingga babak pertama berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Filipina unggul 2-0 atas Malaysia di babak pertama. Memasuki babak kedua, Malaysia mencoba lebih menekan. Namun kokohnya pertahanan Filipina membuat serangan Harimau Malaya selalu berujung tanpa hasil. Hingga peluit panjang ditiupkan, tak ada tambahan gol tercipta dari kedua kubu. Hasil ini membuat Filipina memuncaki klasemen sementara Grup A dengan 3 poin. Sedangkan Malaysia harus jadi juru kunci dengan 0 poin. Supporter Harimau Malaya absen di Malaysia versus Filipina. Supporter Harimau Malaya absen pada laga Malaysia U23 versus Filipina U23 di Piala AFF U23 2025, namun berdasarkan pantauan awak media di lokasi, tak nampak supporter dari negeri jiran yang hadir di tribun. Justru yang datang adalah supporter Filipina. Nampak sekelompok tak sampai 10 orang duduk di tribun Tenggara SUGBK. Mereka mengenakan kostum timnas kesayangan dan bendera Filipina. Para wartawan sempat bertanya tentang pendapat harga tiket pada jurnalis Malaysia yang enggan disebutkan namanya. Menurutnya, tiket Piala AFF U23 2025 terbilang wajar dan tak mahal. Berdasarkan situs Kita Garuda, panitia menjual tiket dengan harga termurah Rp200.000. Dengan biaya itu, penonton sudah bisa menyaksikan pertandingan Malaysia versus Filipina dan Indonesia versus Brunei. Tiket itu senilai Rp52. Menurut saya tidak mahal sama sekali, katanya kepada awak media. Sepinya pertandingan Malaysia versus Filipina membuat pertandingan kurang semarak. Namun jalannya laga cukup intens dengan jual beli serangan yang dilancarkan kedua kubu. Malaysia dan Filipina sama-sama bermain terbuka. Mereka mengandalkan kolektivitas tim dengan tempo yang cepat. Resmi gabung Persija Jakarta, ini target Jordi Amat. Persija Jakarta resmi memperkenalkan Jordi Amat, bek tangguh timnas Indonesia, sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi kompetisi Liga 1 2025 I2026. Pengumuman tersebut dilakukan pada Sabtu 5 Juli 2025 sore waktu Indonesia Barat. Pemain naturalisasi yang pernah merumput di La Liga Spanyol dan Premier League Inggris ini dikontrak selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Jordi Amat digaet sebagai pengganti Muhammad Ferrari dan Ondrej Kudela, yang sebelumnya menjadi pilar di lini belakang Macan Kemayoran. Dengan pengalaman segudang di level tertinggi Eropa dan Asia, kedatangannya diharapkan dapat memperkokoh pertahanan Persija musim ini. Karir mentereng Jordi Amat. Jordi bukan bek biasa. Pemain kelahiran Spanyol ini pernah memperkuat sejumlah klub elit. Espanyol, 2010, 2012, 2013. Rayo Vallecano, 2012, 2013, 2018, 2020. Swansea City, 2013, 2018. Real Betis, 2017, 2018. KAS Eupen, Belgia, 2019, 2022. Johor Darul Ta'zim, Malaysia, 2022, 2025. Selain sukses di level klub, Jordi Amat juga aktif membela timnas Indonesia sejak proses naturalisasinya rampung. Ketenangannya dalam membaca permainan dan kepemimpinannya di lini belakang menjadikannya sosok sentral dalam skuad Garuda. Ambisi besar bersama Persija. Dalam pernyataannya, Jordi mengaku antusias mengenakan seragam merah kebanggaan Persija.
Saya sudah tidak sabar bermain untuk Persija dan tidak sabar mengenakan jersey merah kebanggaan Persija, ujar Jordi. Ia menegaskan targetnya bersama Persija sangat jelas, menang di setiap pertandingan. Saya ingin menang. Sejak kecil, setiap pekan kami bermain, maka harus menang. Di pikiran saya setiap berada di lapangan, selalu ingin menang. Klub dan semua orang di sini menginginkan hal yang sama, jadi mari kita lakukan, tambahnya. Manajemen Persija pun memberikan sinyal kepercayaan penuh pada sang pemain, dengan kontrak awal 1 musim dan opsi perpanjangan hingga 2027 apabila performanya memuaskan. Kehadiran Jordi amat diyakini akan memperkuat barisan belakang Persija yang tengah dalam masa transisi. Fans Macan Kemayoran tentu berharap, pengalaman internasional sang bek bisa membawa Persija kembali berjaya di kancah domestik. Media Belanda sebut FC Twente akan rugi jika jual Maes Hilgers. Ini sebabnya. Media asal Belanda, Football Transfer menilai FC Twente bakal alami kerugian jika menjual bek tim nasional Indonesia, Maes Hilgers di bursa transfer ini. Pasalnya saat ini nilai pasar Hilgers tengah turun bila dibandingkan sebelumnya. Nilai pasar Hilgers telah turun dalam beberapa bulan terakhir, yang merupakan berita buruk bagi FC Twente secara finansial. Menurut pembaruan bulan Mei, kini nilai pasar sebesar 9,1 juta euro, tulis Football Transfers dikutip pada Senin, 23 Juni 2025. Sementara itu, nilai pasar sang bek telah turun menjadi 7,9 juta euro, menurut pembaruan terbaru dari bulan Juni. Itu merupakan penurunan sebesar 13,2% dibandingkan dengan bulan lalu, sambung tulisan tersebut. Penurunan nilai pasar ini tentu berdampak pada minat klub terhadap Maes. Walau demikian, beberapa media Belanda melaporkan Maes masih menjadi sorotan untuk didatangkan pada bursa transfer kali ini. Bagaimana menurut kalian? Swansea City resmi tidak perpanjang kontrak bek timnas Indonesia Nathan Choyaon. Bek timnas Indonesia, Nathan Choyaon, resmi tidak memperpanjang kontrak dengan Swansea City. Sebenarnya Nathan Choyaon masih memiliki kontrak bersama tim berjuluk The Swans tersebut. Nathan Choyaon masih memiliki kontrak sampai 30 Juni 2026. Meski begitu, kedua pihak memutuskan untuk berpisah jalan sebelum kontraknya berakhir. Hal ini dikonfirmasi dari postingan resmi milik klub. Nathan Choyaon berhak untuk berkomunikasi dengan klub lain sebagai calon pelabuhannya musim depan. Swansea City telah mengkonfirmasi bahwa Nathan Choyaon meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir, tulis akun resmi Swansea City. Semua orang di klub mendoakan yang terbaik untuk Nathan untuk masa depan. Lanjutnya, karir Nathan Choyaon di klub asal Wales tersebut tidak mulus. Sejak didatangkan dari Excelsior pada 2023, dirinya kurang mendapatkan jam terbang. Nathan Choyaon hanya bermain 3 kali bersama tim berjuluk The Swans tersebut. Nasib buruknya berlanjut usai harus menjalani masa peminjaman ke SC Heerenveen. Dirinya dipinjamkan selama paruh kedua musim 2023-2024. Sayang, peminjamannya kurang sukses dan dirinya jarang tampil di Swansea City. Hal yang sama juga menimpa dirinya saat di timnas Indonesia. Bek kelahiran Rotterdam tersebut resmi debut pada 21 Maret 2024 saat jumpa Vietnam. Kala itu, Nathan Choyaon diberi kesempatan debut oleh Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Selama diasuh oleh Shin Tae-yong, Nathan jadi pilihan utama di timnas Indonesia senior dan U23. Di level U23, Nathan menunjukkan penampilan impresif saat membawa Garuda Muda lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Di level senior, dirinya jadi andalan di lini tengah bersama dengan Tom Haye dan Ivar Jenner. Sayang, penampilan Nathan tidak berlanjut usai Shin Tae-yong terdepak dari kursi pelatih. Patrick Kluivert mulai memilih pemain-pemain yang punya banyak menit bermain di 11 pertama timnas Indonesia. Hal inilah yang membuat masa depan Nathan Choyaon tidak menentu. Dirinya hanya tampil sekali di skuad Garuda saat dilatih oleh Patrick Kluivert. Lalu, di mana pelabuhan baru Nathan ke depan? Bisakah pemain 23 tahun bangkit di klub barunya? Bagaimana menurut kalian?